Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah duha yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak intinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan takdirnya pada pagi hari ini kita diberikan berbagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah sehat walafiat, anugerah usia dan kesempatan. Dan yang jauh lebih penting bagi kita semua adalah anugerah terbesar, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam itu merupakan nikmat dan karunia Allah yang paling agung. Betapa seseorang bisa melakukan berbagai amal kebaikan kalau tidak dilandasi dengan keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amal yang dilakukannya, amal baik yang dilakukannya meskipun baik dalam pandangan manusia, mungkin belum tentu menjadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus patut kita syukuri pertama adalah nikmat yang paling besar dan paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua, nikmat sehat walafiat. Karena kita sehat walafiat, maka kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing hadir ke majelis ini untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dari rumah masing-masing hadir ke majelis ini disertai dengan niat tulus, ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkahnya dicatat sebagai amal solih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, ya, dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada Nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kuliah duha pagi ini karena sudah memasuki bulan Sya'ban, maka saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan salah satu materi yang cukup penting dan terjadi di bulan Sya'ban, yaitu peralihan kiblat, peralihan arah kiblat yang semula kiblat kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis di Yerusalem, kemudian berpindah menjadi ke Masjidil Haram, begitu. Nah, mohon izin cerita sedikit. Waktu kemarin melaksanakan umrah, ketika di Madinah itu ada ziarah Sidratul Madinah, dan salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain disebut Masjid Qiblatain karena disitulah dulu terjadinya peristiwa perpindahan arah kiblat. Jadi
Riwayatnya begini, Nabi Muhammad SAW sedang menengok orang yang sakit di Bani Salamah. Ya. Kemudian tiba waktu sholat, yaitu sholat zuhur. Ya. Tiba waktu sholat zuhur. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan para sahabat. Lalu pas di rokaat kedua selesai, mau rokaat ketiga, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 144. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 144. Yang intinya dari ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti arah kiblat yang semula ke Baitul Maqdis di Yerusalem, kemudian berpindah menjadi ke Masjidil Haram. Dan itu bisa disebut Bapak Ibu bertolak belakang 180 derajat. Jadi kalau tadinya kapali wetan mun ayeuna panginten, janten kapali kulon gitulah. Asalnya Nabi menghadap sholatnya ke sana, sekarang menghadapnya ke sini. Nah, itu asal muasal sejarah terjadinya peristiwa peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram seperti yang sekarang ini kita rasakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya selain peristiwa perpindahan arah kiblat, ada 5 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Ya, sekali lagi, selain peristiwa perpindahan arah kiblat yang terjadi di bulan Sya'ban ini ternyata ada 5 peristiwa penting yang sangat bersejarah dan patut kita ketahui. Biasanya karena menurut Rasulullah SAW bulan Sya'ban ini karena antara bulan Rajab dan Ramadan sehingga sering dilupakan oleh orang. Jadi Rajab kan sebegitu gegap gempitanya orang memuliakan bulan Rajab, mengisi bulan Rajab dengan amal-amal istimewa karena dia termasuk bulan haram ya, bulan Rajab itu. Maka biasanya bulan Sya'ban ini konon sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah menyatakan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang sering dilupakan oleh manusia karena berada pada pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadisnya seperti ini Bapak Ibu, agak panjang jadi saya baca saja hadisnya. Fadzalika syahrun, bulan Sya'ban ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika syahrun yaghfulun nasu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ketika bulan Rajab disampaikan bahwa oh ini keutamaan saum di bulan Rajab, keutamaan melaksanakan ibadah di bulan Rajab. Begitu seterusnya. Kemudian ada peristiwa apa? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati oleh kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Lalu ketika bulan Sya'ban biasanya orang itu cenderung untuk melupakan bulan Sya'ban, begitu. Repeh, simpe, rada hare-hare karena nggak begitu banyak digembar-gemborkan bulan Sya'ban ini. Nah ternyata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena berada di pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, kemudian turfa'u fihi a'malun nas. Padahal di bulan Sya'ban ini seperti yang sedang kita alami sekarang bulan Sya'ban, amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dalam bahasa kita dilaporkan. Amal-amal itu sebetulnya dilaporkan, ada yang bentuknya harian, Bapak Ibu, tetapi kalau bulan Sya'ban ini diangkat amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa tahunan. Ibaratnya begitu ya. Jadi kalau ada di perusahaan itu ada rekapitulasi laporan keuangan biasanya di akhir tahun biasanya kalau di perusahaan
Desember, wah cenah ieu laporan nuju sibuk ye, skeptik pisan pokokna mah kedah rengse satu acan lebet bulan Januari. Itu laporan keuangan, laporan kegiatan biasanya kalau di instansi. Nah, ini kalau amalan manusia, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilaporkan di bulan Sya'ban, diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban. Kata siapa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Turfa'u fihi a'malun nasi. Pada bulan Sya'ban itu diangkat amal-amal manusia. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana shaim. Maka aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling sering, ini hadisnya diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, yang paling sering melakukan puasa sunnah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya adalah di bulan Sya'ban. Ya. Mungkin di bulan lain Rajab ada juga saum, di bulan lain ada juga saum, Senin Kemis juga ada saum. Tapi di bulan Sya'ban ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering melakukan ibadah saum sunat di bulan Sya'ban. Ada yang meriwayatkan menyebutkan hampir 1 bulan penuh. Ada sebagian yang meriwayatkan tidak penuh, tetapi yang paling banyak di antara bulan-bulan lain ketika Rasulullah melaksanakan saum sunat di luar bulan suci Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu, peristiwa peralihan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Mekah. Itu peristiwa yang pertama. Ulangi lagi supaya tidak lupa. Jadi nanti ketika bubar dari sini, bubar dari pengajian kuliah duha ini, apa yang dibahas? Sebetulnya dibahas adalah tentang peralihan arah kiblat. Tetapi supaya menambah pengetahuan kita, jangan sampai kita merasa atau menganggap bahwa peristiwa bersejarah di bulan Sya'ban itu hanya satu saja, yaitu peralihan arah kiblat. Bukan satu, ternyata ada sampai 5 peristiwa penting di bulan Sya'ban. Yang pertama apa, Bu? Peralihan arah kiblat yang semula ke Baitul Maqdis di Yerusalem berpindah menjadi ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, baik, itu yang pertama. Kemudian peristiwa penting yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa penting yang kedua adalah penyerahan rekapitulasi amal manusia. Ini yang tadi saya sebutkan. Sekali lagi, penyerahan rekapitulasi amal manusia dalam bentuk tahunan. Ya. Setiap bulan Sya'ban, amal manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena kata beliau, fa uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana shaimun. Maka aku suka jika amalku diangkat, tidaklah ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sedang berpuasa. Saya tanya ke Bapak Ibu, kalau sedang berpuasa, orang itu cenderung termotivasi untuk banyak melakukan perbuatan amal soleh atau melakukan dosa dan pelanggaran? Amal soleh. Coba rasakan oleh Bapak Ibu ketika tidak di bulan suci Ramadan saja. Kalau bulan suci Ramadan, ketika di bulan suci Ramadan kita berpuasa, tadarus Al-Quran, kemudian infak sodakoh, kemudian malamnya sholat tarawih pada isya, kemudian sholat tahajud, kemudian sahur gitu. Kira-kira kalau ada orang lain ngajak nangtang gelut, oke, di bulan Ramadan mah ana shaimun, saya sedang berpuasa gitu. Cukup begitu. Asa ulah cewek, ayeuna mah keur puasa, cewek dagoan geus lebaran. Ayo ani mah ulah gitu ya.
Tapi harus betul-betul ana shaimun, saya sedang berpuasa, saya harus menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, ini mirip jadi yang anekdot yang barusan saya ceritakan ini mirip dengan anekdot salah satu jemaah haji. Tapi kusim kuring mau disebatkeun namina saha, margi bisi Bapak Ibu aya nu kenal, engke teh pajarkeun di beja-beja ku Padendi. Nah, ya. Ini mah jadi contoh aja, jadi pengalaman. Waktu itu sedang melaksanakan ibadah haji, ketika sedang melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah, melaksanakan tawaf. Kemudian tengah aja katincak si bapak teh, katincak tali, ketika nyeri pisan karena waktu kapungkur menuju di tanah airna rada barangasan teh bahasa Jerman, saya terjemahna. Namun Pak barangasan teh Pak bahasa Indonesiana temperamen lah, temperamen, babari ngulit bawang, ya temperamen, lamun teu kaop ka kasigeung sakedik langsung nyel amarah. Dia malah dikasihkeun deui katincak, ya keinjak kakinya sampai ka dia sakitan parah. Langsung deh sesama orang Indonesia juga ini yang menginjak. Sudah adinya kurangnya. Itu apa dia saha? Gitulah kurang lebih. Langsung sama saya dirangkul. Kemudian Bapak ingat Pak, ini kita sedang melaksanakan tawaf. Kita sedang berihram, begitu. Langsung si bapak itu terdengar sekali Ibu, cek bahasa Sunda nama tuh ngeretak giginya itu Bu. Ngeretak teh nahan amarah, kerot sana gitu. Saking amarahnya mau marah, tapi karena dirangkul sama saya, akhirnya aku mau marahin ke Ustadz katanya. So, pas kita langsung bahasanya gini, keun sia cenah. Pokoknya mah ayeuna mah dihampura di dieu mah. Tapi kita dagoan di tanah air geus tepi ka Bandung. Aduh, berarti kalau begitu dia mampu menahan emosi tapi menuju payudang Ka'bah. Tapi aya ancaman, oke lamun geus dugi ka Bandung, pokoknya rasakeun gitu. Nah, berarti ini kurang baik kalau begitu ya. Maksudnya harusnya menahan amarah di situ, tapi jangan ada ancaman nanti kalau sudah pulang ke Bandung, hati-hati, jangan. Makanya harus bisa menahan amarah. Begitu. Ya, baik. Jadi sekali lagi, yang pertama peristiwa penting di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpindahan arah kiblat dari asalnya ke Baitul Maqdis di Yerusalem berpindah menjadi ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Kemudian yang kedua, peristiwa penting di bulan Sya'ban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah penyerahan rekapitulasi amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat amal ibadah manusia di bulan Sya'ban. Laporan tahunan itu ibaratnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah penentuan usia dan ajal manusia. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Alawi Al-Maliki dalam salah satu kitabnya. Ya, beliau menyampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada bertanya, bukankah penentuan amal dan usia manusia itu ditentukan dalam hadis pada saat usia bayi sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 4 bulan. Betul, tidak bertentangan. Hadis itu menyatakan pada saat usia si bayi atau janin itu usianya 4 bulan, ya, fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditentukan 4 hal, biqadri rizkihi wa amalihi, ditentukan rizkinya, ditentukan amalnya, kemudian ditentukan asaidun awus syaqiyun, apakah dia menjadi orang yang berbahagia akhlak atau menjadi orang yang celaka, begitu, termasuk juga ajalnya, termasuk juga jodohnya, begitu. Betul, itu ditentukan sifatnya personal, perorangan. Tetapi yang dimaksud dengan bulan Sya'ban di sini itu penentuan secara umum, Bapak Ibu, penentuan secara umum, kemudian juga nanti diizharkan atau di tabriz, ya, ada qada, ada qadar, jadi qadarullah itu disampaikan, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Begitu. Itu yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga apa, Bapak Ibu? Ya, penentuan usia dan penentuan usia dan ajal manusia. Baik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini juga penting untuk kita, turunnya ayat Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kan terus arah apa ayatnya? Surat apa Bu? Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 56. Hebat tuh Bapak, terus apa? Surah Al-Ahzab ayat 56. Terus apa ayat nauge sadayana? Yo, tabarruk kita membaca Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga sesarangan Bu, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu ayatnya ya. Jadi diturunkan ayat itu di bulan Sya'ban ya. Ayat Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wallahu a'lam bimuradih. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah. Bapak Ibu, para malaikatnya hiji adalah seueur disebut para malaikat disebutnya juga karena bentuk tunggalnya malaikat itu adalah malakun. Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak belajar bahasa Arab itu ada bentuk mufrad atau singular, ada bentuk jamak atau plural ya. Bentuk mufradnya malaikat adalah malakun ya. Makanya dulu saya masih ingat ketika belajar waktu SD dulu kelas 5, kelas 6 gitu, belajar ada kitab ini Ustaz Tijan Ad-Darori ya. Tijan Ad-Darori di situ kan disebut kitab tauhid menyampaikan sifat-sifat wajib bagi para malaikat, sifat-sifat wajib bagi manusia, beriman kepada Allah, sifat wajib Allah apa saja, kemudian beriman kepada malaikat. Nah, saya masih ingat dulu Bapak disebutnya ngalogat, kalau dulu Mas di pesantren mah. Ngalogat itu maksudnya ketika dibaca bahasa Arabnya langsung diterjemahkan karena bahasa Sunda, ada diterjemahkan ke bahasa Jawa. Dulu Bapak Ibu konon beberapa pesantren di Jawa Barat, di Garut, di Ciamis, di Cianjur, kemudian di Bogor, pokoknya di mana-mana Jawa Barat itu ngalogat kitabnya itu kitab kuning dengan bahasa Jawa. Padahal di Sunda. Kenapa? Karena dulu para kiai besarnya itu ulamanya mereka pesantrennya di Jawa, di Jombang, di Tebu Ireng, di mana, sehingga saya masih ingat ayah saya, almarhum ayah saya, kok bisa logat bahasa Jawa? Karena dulu ketika belajarnya juga bisa dengan bahasa Jawa, bisa dengan bahasa Sunda. Kami abdi mah ayeuna teu biasa bahasa Sunda, bahasa Jawa karena teu kaalaman, tidak mengalami ngalogat ku bahasa Jawa. Kalau orang tua kita dulu pernah mengalami ngalogat ku bahasa Jawa biasa, ku bahasa Sunda biasa. Karena dulu para ulamanya adalah mereka pesantrennya di Jawa. Nah, termasuk yang terkenal Kiai Zainal Abidin di apa ini sepatu tenang Cibaduyut. Nah, Cibaduyut beliau pernah mendirikan pesantren juga dan Cihapit gitu. Dulu pesantrennya di Jawa juga sama gitu. Makanya pada pinter ngalogat ke bahasa Jawa. Nah, saya masih ingat dulu ketika ngalogat itu Bapak Ibu, misalkan begini, rukun iman yang berikutnya beriman kepada para malaikat ya. Wal malaikatu ya, para malaikat itu Jibrilu hiji malak Jibril. Itu Bu nyebutnya Bu, Bapak. Jadi nyebatnya teh sanes hiji malaikat Jibril sanes, malak disebutna teh. Bukan malak bahasa Sunda. Malak nyuhungkeun ngabajeg sanes, malak bahasa Arab ya. Jibrilu hiji malak Jibril. Wa Mikailu kadua malak Mikail. Wa Israfilu katilu malak Israfil, begitu nyebutnya. Jadi maksudnya itu menyandakan malak itu adalah malaikat dalam bentuk mufrad.
Tapi yang jadi bahasa Indonesia, malaikat itu disebut bahasa Indonesia dalam bentuk jamaknya. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Raqib Atid, Munkar Nakir, malaikat malaikat Ridwan, malaikat Malik, begitu seterusnya ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya, berkaitan dengan ayat ini Bapak Ibu, ayat yang keempat ini, Imam Al-Qastalani yang wafat pada tahun 923 Hijriah, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu kitabnya, beliau menyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan bersolawat. Sekali lagi, menurut Imam Al-Qastalani ya, yang wafat pada tahun 923, beliau menyampaikan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan bersolawat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun pada bulan Sya'ban, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 yang tadi Bapak Ibu sudah baca bersama-sama, ayatnya sudah pada hafal. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat. Bisi hilap deui wihan deui. Bisi pajarkeun kieu naon cenah tadi teh ngabahas naon? Ternyata ini penting. Satu peristiwa yang penting di bulan Sya'ban Bapak Ibu, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, penyerahan rekapitulasi amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban. Yang berikutnya yang ketiga, penentuan usia dan ajal seseorang. Kemudian yang keempat, turunnya ayat Al-Quran tentang perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Terakhir yang kelima, ya, peristiwa penting di bulan Sya'ban ini adalah Sya'ban sebagai bulan Al-Quran, ya. Sya'ban sebagai bulan Al-Quran. Maksudnya di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk persiapan kita ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Saya tanya ke Bapak Ibu, apabila seorang anak tidak dibiasakan untuk membiasakan puasa pada usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apakah nanti otomatis bakal bisa melaksanakan puasa pada saat dia sudah usia balik 15 tahun? Enggak bisa, harus berlatih dulu, bertahap. Masih ingat ya dulu Bapak Ibu, kita masih SD dulu, sok atuh mangga dugian kalohor we, dugian jam 10 we heula. Pas udah kuat nanti sampai ke zuhur, kalau udah kuat nanti sampai asar, nanti kalau sudah kuat sampai maghrib. Begitu, itu cara orang tua kita melatih. Demikian juga ketika kita nanti ingin memperbanyak amal salih di bulan suci Ramadan, jangan sampai hari-hari Rajabna hari-hari, Sya'banna hari-hari, masa hari-hari itu tidak banyak melakukan amal salih. Tadarus Al-Quran tara, infak sedekah tara, kemudian yang lainnya tara. Nanti ketika di bulan suci Ramadan itu nggak bisa mendadak, ya, harusnya dibiasakan. Nah, di bulan Sya'ban ini menurut para ulama sebagai ajang berlatih setelah bulan Rajab banyak melakukan amal solih, di bulan Sya'ban juga perbanyak amal solih, tadarus Al-Quran, bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering hadir di majlis ilmu. Kemarin ada Pak Ustadz Abdul Somad, itu hadir nggak? Ada sesahnya punya macet, teras bakal ngagel kabayang lah. Mohon. Saya pas di perjalanan pulang begitu landing di Bandara Cengkareng, masih di pesawat karena tiasa ngahurungkeun handphone. Begitu, aduh, ayo Ustadz Agus Somad ini di Masjid Trans Studio, ya, pukul 19.30 kalau nggak salah ya. Tapi yang atuh tiasa giring, kan atuh abdi dapat kacan rengse ngurusin bagasi dan lain sebagainya. Jemaah 5 bis Bapak Ibu, bagasinya seueur atuh sekitar 2 jam lah. Landing pukul 18 hari Jumat, baru keluar dari bandara untuk ke Bandung jam 20, kurang lebih 2 jam, wajar karena banyak. Baik, jadi sudah ya, sudah 5.
Nah, itu peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan sekarang kita akan fokus kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, fokus kita sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perpindahan arah kiblat ini menjadi hal yang penting? Karena ini berkaitan dengan sosiokultural masyarakat pada saat itu, bahwa yang namanya perpindahan kiblat ini merupakan simbol ketauhidan, ya. Simbol ketauhidan bahwa ini satu hal yang sangat penting. Satu hal yang sangat penting bahwa tadinya Nabi Muhammad ini arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, yang sekarang ternyata berpindah ke Masjidil Haram. Ini merupakan simbol, ya, yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi sosiokultural pada saat itu, masyarakat beragama pada waktu itu. Maka perubahan tersebut menjadi pertanda penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena kiblat menjadi pusat ketauhidan dan interaksi umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mengapa perpindahan arah kiblat, peralihan arah kiblat menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena kiblat menjadi pusat ketauhidan dan interaksi atau hubungan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Muhammad dalam kitab Madza fi Sya'ban. Ulangi lagi Bapak Ibu, Sayyid Muhammad dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau menyampaikan bahwa pada bulan Sya'ban terjadi peralihan arah kiblat kaum muslimin yang semula menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem berpindah ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Secara detail pergantian kiblat terjadi pada hari Selasa, Bapak Ibu. Ini hebatnya para ulama itu begitu, Bapak Ibu. Padahal para ulama yang menukil kitab ini kan lahir ke sini. Tapi kenapa sampai tahu harinya? Karena itu bersambung sanad keilmuan dari sejak Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, terus menyambung sanadnya. Jadi sampai tahu harinya kapan, ya. Hari Selasa terjadinya perubahan arah kiblat di pertengahan bulan Sya'ban. Makanya sebagian suka menyebutkan peralihan kiblat ini dihubungkan dengan ini nisfu Sya'ban, ya. Peralihannya terjadi pada hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab itu, beliau menyampaikan shallal muslimuna ila baitil maqdis sab'ata asyara syahratan wa thalathata ayyamin. Nah, begini kata Sayyid Muhammad dalam kitab Madza fi Sya'ban, orang-orang Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Sampai kali etang gitu Ibu, ya. Luar biasa, ya. Sampai diketahui. Jadi kaum muslimin, kata Sayyid Muhammad dalam kitab Madza fi Sya'ban, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Begitu. Wa dzalika anna qudumahu al-Madinata kana yaumul Itsnin lisnatai asyrata lailatan. Nah, karena itu dihitung dari sejak ketika datang pertama kali ke Mekah, ketika hijrah ke Mekah. Bapak Ibu, sebanyak 17 bulan 3 hari. Mohon maaf, 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari itu berarti hampir 2 tahun, ya. Betul Ibu? Kalau 24 bulan kan 2 tahun. Kalau setahun 12 bulan. Ini 17 bulan, berarti setahun setengah, ya. Kurang lebih setahun setengah, dan terjadi pada tahun kedua hijrah.
Bapak Ibu. Jadi kan hijrah pertama kali tahun berapa? 622 Masehi. Berarti ini peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada tahun 624 Masehi. Begitu Bapak Ibu. Nah, setahunnya 623, kemudian setengahnya nih di pertengahan tahun 624. Baik, kita lanjutkan. Wa amarahu Allahu azza wa jalla bistiqbalil ka'bati yaumal thulatha lin-nisfi min Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram pada hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban. Yaitu yang peristiwa tadi itu, Nabi Muhammad SAW sedang menengok orang yang sakit, seseorang di Bani Salamah. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur dan pada rakaat kedua menjelang rakaat ketiga beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya berpindah yang asalnya ke Baitul Maqdis sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Sebetulnya Bapak Ibu, ini bentuk kasih sayang Allah dan bentuk kerelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Punten, saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Ini ada cerita menarik untuk kita cermati. Nabi Musa, ini menurut Gus Baha ini, kata Gus Baha ini. Nabi Musa pernah protes kepada Allah. Protes tentang pencik orang mah ngiri. Kenapa ini Nabi Muhammad ini datang belakangan dibandingkan dengan saya, tapi umat Muhammad itu banyak banget. Sementara umat saya sedikit. Itu protes yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa? Padahal lahirnya belakangan, datangnya belakangan, umat akhir zaman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menurut Gus Baha disampaikan dalam beberapa riwayat, betapa tidak setiap orang itu, setiap nabi dan rasul yang lain itu pasti mereka berusaha berikhtiar melakukan amal supaya aku ridho. Begitu. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada Muhammad kebalikannya. Supaya kalau yang lain melakukan amal ibadah semuanya supaya Allah ridho. Tetapi kalau aku melakukan sesuatu supaya Muhammad ridho. Muhammad ridho dalam arti rela. Nabi Muhammad suka. Makanya disebutkan dalam surah apa itu? Dalam surah Ad-Duha itu, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Begitu. Kemudian ada fatarda, begitu ya. Ada di situ fatarda, maka Allah merasa suka. Termasuk juga ini Bapak Ibu, mohon maaf saya mengatakan termasuk juga ini. Nabi Muhammad itu dalam hati kecilnya gak suka ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu adalah Yerusalem, kiblatnya orang-orang Yahudi. Ketika beliau datang ke Madinah, hijrah, mohon maaf, pertama kali hijrah ke Madinah, kebanyakan di Madinah itu kaum Yahudi. Kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah itu nggak suka dengan begitu, tapi nggak bisa gimana. Tapi pernah ngobrol kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku lebih suka kalau menghadap itu ke Masjidil Haram. Karena pertama Masjidil Haram itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak kita, begitu. Jadi kalau barang kiblatnya ke Yerusalem itu orang Yahudi suka pada ngecek, suka pada apa ngecek teh atuh, mencemooh, suka pada menghina, suka nyebut Muhammad ini dengan umatnya menghadap ke kiblat kami yang sama. Seandainya tidak ada kami, orang-orang Yahudi, niscaya mereka itu nggak bakalan tahu arah kiblat kemana. Aduh, digituin tuh sebetulnya nggak enak begitu. Langsung dalam hatinya Nabi Muhammad tuh pengennya itu arah kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144. Gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, surat apa? Al-Baqarah ayat 144. Kita baca bersama-sama Ibu ayatnya. Itu yang bawa mushaf silahkan, yang tidak bawa bisa di handphone dilihat karena ada Quran for Android.
Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wallahu a'lam bimuradih. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan wajah ke langit. Maksudnya Nabi Muhammad ingin segera dapat wahyu dari Allah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Lihat deui Nabi Muhammad gitu. Sambil terus berdoa kepada Allah. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka akan kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau senangi. Coba bayangkan Bapak Ibu, bahasa Allah mengatakan yang engkau senangi, yang engkau ridhoi, yang engkau rela gitu. Nah, itu sebagai bentuk perwujudan pemenuhan keinginan Nabi Muhammad SAW. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Begitu. Kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, maksudnya orang-orang Nasrani dan Yahudi yang benar-benar asli kitabnya, kitab sucinya masih asli, yang versi aslinya bukan yang sudah diubah, ya. La ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka itu bakal mengetahui bahwa hal tersebut, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, adalah benar-benar berasal dari Tuhan mereka. Begitu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Itu surah Al-Baqarah ayat 144 yang merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar arah kiblat kaum muslimin berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Baitul Maqdis di Yerusalem, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai jika arah kiblat orang Islam ini sama dengan orang Yahudi? Sekali lagi, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai kiblat kaum muslimin ini sama dengan orang-orang Yahudi? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya disampaikan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Sekali lagi, disampaikan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ini sebuah tafsir Bapak Ibu, kitab tafsir. Beliau menyampaikan ada beberapa alasan yang mengakibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka
menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Yang pertama, ini yang tadi saya sampaikan. Orang-orang Yahudi berkata, Muhammad sebelumnya berbeda arah kiblat dengan kita. Lalu ia mengikuti kami ke Baitul Maqdis. Andai saja tidak ada kami, niscaya Muhammad dan orang-orang Islam tidak akan tahu kemana arah kiblat. Itu yang pertama. Alasan yang pertama kenapa Nabi Muhammad SAW tidak suka menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian alasan yang kedua, Bapak Ibu, Ka'bah ini merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta umat setelah itu. Ya. Ka'bah ini adalah asalnya kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan beberapa keturunan setelah itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika arah kiblat ke Ka'bah, sekali lagi, jika arah kiblat ke Ka'bah, hal ini bisa menyentuh hati orang-orang Arab sehingga mereka bisa masuk Islam. Gitu. Kan banyak pembesar kaum kafir Quraisy di Arab itu, kalau misalkan sekarang kiblatnya ke Ka'bah, maka mereka hal itu bisa menyentuh hati pembesar kaum kafir Quraisy sehingga bisa masuk Islam. Gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di kota beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di kota beliau, yaitu Masjidil Haram. Betapa tidak, Bapak Ibu, ketika seluruh umat manusia melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian seluruh muslimat di seluruh penjuru dunia menghadap ke arah kiblat di Masjidil Haram, maka itu menjadi tambahan kemuliaan bagi Masjidil Haram. Biasanya Bapak Ibu kalau kita sedang melaksanakan umroh di luar musim haji itu tidak terlalu padat, Bapak Ibu. Kemarin itu waktu saya kan rutenya ke Madinah dulu, berangkat tanggal 15, lepasnya di sini, kemudian sampai di Madinah, kemudian pas tiba di Mekah itu tanggal 18, ya, 18 Januari. Malamnya langsung kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh, ya, karena mikotnya di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Itu yang namanya padat, Masya Allah, Bapak Ibu. Wah, pokoknya udah sampai sering berhenti ketika melaksanakan tawaf itu, berhenti karena saking padatnya. Berhenti bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, begitu. Kita mulai jam 10 malam waktu Arab Saudi, selesai 11, 12, jam 1, selesai jam 1. Ya, sedang padat sekali, terasa banget. Untuk malam berikutnya kita ada tawaf sunat setiap malam dini hari, kumpul pukul 1:30, berangkat pukul 2. Itu nggak terlalu sepadat waktu malam pertama, gitu. Kemudian pada saat tawaf wada, waktu meninggalkan Mekah, tawaf wada pada tanggal 22, ya, itu lagi penuh juga sama. Biasanya kita di travel kami ini kalau melaksanakan tawaf wada di putaran ke-6 dan ke-7 merapat ke dekat Ka'bah, kemudian untuk dekat ke Ka'bah ke Multazam. Tapi karena sangat padat sekali, waduh nggak bisa. Karena kita rombongan banyak kan, maka ya sudah, mohon maaf. Jadi kita langsung ke putaran luar saja untuk selanjutnya melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Gitu. Ya, maksud saya mengilustrasikan ini betapa kecintaan umat Islam, ya, untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf, ya, itu sangat besar. Dan itu ketika kiblat, sebagaimana tadi diceritakan Rasulullah SAW, ketika kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu menambah kemuliaan untuk Masjidil Haram. Saya kemudian waktu itu ngobrol sama salah satu jemaah. Saya bilang begini, Pak, Atofan namanya. Atofan, saya membayangkan pas melihat begitu banyak jemaah yang sedang melaksanakan tawaf, saya membayangkan betapa pantas dulu Abrahah merasa iri, Bapak Ibu,
Abraha dulu merasa iri karena apa? Ari rumah ibadahnya dia kok nggak sebanyak ini yang datang. Tapi ari Ka'bah itu dari mana seluruh penjuru dunia datang lagi penuh. Akhirnya iri. Kemudian dia sekian cara dihancurkan si Ka'bah teh. Karena apa? Dia merasa dia paling kuat. Pada saat itu tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Abraha dan bala tentaranya, tentara bergajah itu. Dulu itu begitu. Jadi siapapun tempat atau wilayah yang didatangi oleh Abraha dan bala tentaranya pasti kalah dan kemudian direbut wilayah kekuasaannya. Dulu begitu. Makanya dia merasa jumawa, merasa sombong. Cara nama. Gimana caranya supaya orang-orang tuh datang ke rumah ibadah kita? Enggak kesini lagi, dihancurkan aja Ka'bahnya. Gitu. Ya, tapi kan namanya Allah ingin menjaga rumahnya, kondisinya seperti itu. Konon beberapa kesempatan saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya termasuk salut sekali kepada salah seorang ulama muda yang hebat luar biasa ilmunya, yaitu Gus Baha. Beliau itu sampai hafal dialog antara Raja Abraha dengan Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Abdul Muthalib memerintahkan kepada masyarakat, udah pada pergi aja ke bukit, naik ke bukit semuanya, kemudian naik ke bukit semuanya supaya selamat karena bahaya ini kalau ada di sini Abraha dan bala tentaranya kalau ngamuk bisa menghancurkan, meluluhlantahkan semuanya. Udah pada naik aja. Kemudian berdialoglah Abdul Muthalib dengan Abraha. Ketika berdialog, kalem tenang. Padahal orang-orang pada orang-orang pada panik, grogi karena berhadapan dengan seorang raja yang bengis yang kemudian bisa meluluhlantahkan semua yang ada di situ. Jadi beliau tenang ini. Lalu ditanya, Anda ini katanya mana pemimpin kaum Quraisy ini di sini mana? Saya. Kok Anda ini kok malah tenang saja melihatnya mau dihancurkan? Kemudian dia sampai bilang begini, itu unta yang kamu ambil tolong kembalikan kepada saya. Begitu. Unta yang kamu ambil sekitar 200 begitu kembalikan kepada saya. Kenapa Anda lebih mementingkan harta, kata Abraha, dibandingkan dengan ia mau saya hancurkan? Kemudian kata Abdul Muthalib, rumah ini rumah Allah. Saya yakin pasti Allah bakal gak rela ketika rumahnya dihancurkan. Biarkan saja kami serahkan kepada Allah. Begitu. Kepada Abraha menyebut begitu. Allah pasti bakal menolong. Allah pasti bakal gak membiarkan itu terjadi. Yang ngomong begitu tegar-tegar karena di hadapan Abraha. Padahal dalam hati yang paling kecilnya Abdul Muthalib juga terus berdoa kepada Allah sambil menyatakan begini ketika sendiri, ya Allah, bagaimana mungkin jika ini Ka'bah rumahku dihancurkan, maka tidak akan lagi ada yang beribadah di sini, tidak ada lagi orang yang beribadah di sini, tapi semua berserah diri kepadamu ya Allah, kami semua mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Begitu kalau saya sendiri mah. Tapi kalau ngomong di hadapan Abraha supaya terlihat tegar dan supaya ini nggak ada urusan saya. Yang unta saya aja kesiniin, kuda sama unta saya kesiniin, itu punya saya. Kalau rumah bapak saya serahkan kepada Allah, pasti Allah yang terus semuanya. Begitu. Kata Abraha, ini orang kok hebat banget ya katanya. Orang lain grogi berhadapan dengan saya, dia kayaknya tenang aja. Nah konon dalam beberapa sejarah disebutkan, jadi termasuk difilmkan juga sudah. Jadi si pasukan gajah yang kuat ini ketika mau menyerang Ka'bah di hadapan nggak mau ngelangkah. Pokoknya si gajah ini sudah menghadap, tapi ketika diarahkan ditarik nggak mau, pokoknya merod bahasa Prancis eta teh terjemahna. Naon atuh Bu merod teh Bu? Merod teh pokoknya mah nggak mau aja pokoknya. Ya, biasanya kan pokoknya nurut, bagaimana diperintahkan pengawal nurut pokoknya. Ini pas mau mengarah ke arah Ka'bah gak mau pokoknya. Pas dibalikin ke arah Ka'bah lancar begitu. Karena dipaksa-paksa sama beberapa pengawalnya, akhirnya kebalik. Pengawalnya ini sama gajahnya. Ada yang ketendang, ada yang keinjak begitu, gak mau. Jadi kebalikannya, kalau diarahkan ke arah kebalikan Ka'bah mereka lancar. Tapi mau mengarah ke arah Ka'bah, sebegitu banyak tentara gajahnya begitu banyak, besar-besar, gak mau mereka semuanya. Pokoknya dicari nanti sama Bapak Ibu di kamus, merod apa bahasa Indonesianya ya. Susah pokoknya Bu, disebut sieun bukan, sieun mah takut. Ini mah merod, pokoknya mah merod Bapak. Ya. Itu hebatnya bahasa Sunda itu Bu, jadi gak semua ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Akhirnya kemudian Allah menurunkan juga apa?
burung ababil seperti disebutkan dalam surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat yang apa yang berbuat oleh Tuhanmu kepada para tentara gajah ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dia jadikan Allah jadikan mereka dalam keadaan yang sangat sesat begitu, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutus burung ya, ababil. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung ababil itu melempari mereka dengan sijil, batu yang bara sebagai bara api. Luar biasa. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka bagaikan daun yang habis dimakan oleh ular. Begitu. Luar biasa. Itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saudara ibu teh cenah atos kuliah duha tadi terang bahasa anyar meron. Ya, daya terjemahan meron. Ibu. Nah, Ustaz Ahsan juga nggak bakal tahu apa bahasa Indonesianya meron. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, sekarang terakhir, hikmahnya apa? Kalau tadi kan di awal 5 peristiwa penting di bulan Sya'ban. Kemudian kita fokus bahwa pada poin yang pertama, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian apa 4 alasan? Ada 4 alasan karena Nabi Muhammad kurang suka ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, sekarang apa yang terakhir? Hikmah pergantian arah kiblat. Hikmah pergantian arah kiblat. Setiap apa yang diubah atau dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Termasuk diubahnya arah kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem berubah ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ini juga sama ada hikmahnya. Lalu apa hikmahnya? Menurut para mufassir, Bapak Ibu, para mufassir itu para ahli tafsir. Disebut ada Imam Ibnu Katsir yang kitab tafsir Al-Qur'anul Azim. Ada juga tadi Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya adalah Mafatihul Ghaib. Kemudian juga tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian para ulama menyatakan bahwa perubahan arah kiblat ini di antara hikmahnya adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Apa Bapak Ibu? Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya ujian seperti apa? Untuk menunjukkan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ya, jadi ketika berpindah arah kiblat itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang betul beriman kepada Allah, maka ketika ada perintah berpindah kiblat dengan tanpa tanda tanya, dengan tidak ada protes, maka langsung sami'na wa ata'na. Taat, kami taat kepada Allah dan kami dengar, kemudian kami taat, kami patuh, maka kemudian berpindah. Itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebagian orang yang merasa, kenapa sih ini kok kayak plin-plan begini? Asalnya tadinya ke Baitul Maqdis sekarang pindah nggak? Itu menunjukkan bahwa dia keimanannya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka yang betul-betul beriman, instruksi ini langsung mereka patuhi tanpa komentar ataupun kritikan. Tapi bagi mereka yang imannya masih lemah, maka akan meragukan dan mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak konsisten dengan pendiriannya. Maka mereka juga sedikit keberatan begitu kiblat diubah. Nah, itu ya Bapak Ibu, salah satu bentuk ininya. Hikmahnya. Nah, kenapa ada rasa berat
di antara orang-orang yang kurang kuat, kurang kokoh keimanannya. Karena sudah relatif lama mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Tadi kan disebutkan 17 bulan 3 hari. Jadi udah setahun setengah, udah merasa nyaman ke situ menghadap, sekarang berpindah ke Masjidil Haram. Maka mereka menganggap ini kok harus ada perubahan gitu. Dalam bahasa kita anak-anak sekarang menyebutnya belum bisa move on, ya. Belum bisa move on, masih kena betah ke Baitul Maqdis. Nah, kok ini pindah ke Masjidil Haram? Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hikmah ini, Bapak Ibu, kita akan baca sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Silakan kita baca bersama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, di potongan ayatnya bukan di ayat yang pertamanya, ya. Potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Nah, begitu ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Gitu Bu ya. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Maksudnya tidak taat kepada Rasul. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun, begitu sebutnya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Sungguh perpindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha bukan itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kamu. Jadi maksudnya ketika mereka sangat teguh pendirian bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kami taat, kami patuh, kami laksanakan. Nah, itu tidak akan Allah sia-siakan. Artinya dicatat sebagai bentuk amal soleh karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Ya, itu hikmah dari perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, asalnya ke Baitul Maqdis di Yerusalem, berpindah ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, tuh terus tereh jam 11 di Karaos, Ustaz. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan ada hikmah dan manfaatnya. Yang lebih penting adalah menambah pengetahuan bagi kita semua bahwa ternyata di balik perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, ternyata ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita. Pada saat itu memang terjadi ada pergolakan bagi orang-orang yang taat dan patuh, langsung sami'na wa ata'na, tetapi bagi orang-orang yang
masih ada diliputi keraguan, sempat juga mempertanyakan hal tersebut, menganggap bahwa Rasulullah pelin-pelan, Rasulullah tidak punya pendirian seperti itu, padahal jelas-jelas itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu sampai jam 11, Ustaz ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah telah tuntas pemaparan materi hari ini. Seperti biasa kita akan manfaatkan 10 menit terakhir ini dengan jamaah yang ingin bertanya. Silakan Bapak, boleh Pak. Bapak mungkin agak maju atau suaranya agak keras Pak ya. Bapaknya maju ke sini supaya terdengar sama yang lain. Silahkan Pak. Coba pamit Pak Nyarios terkadang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah dijelaskan bahwa di bulan Syaban ini bahwa Nabi Muhammad itu memperbanyak puasa. Ada keterangan yang menyatakan bahwa puasanya Nabi Muhammad itu hampir sebulan penuh kecuali beberapa hari saja. Tapi ada juga yang mengatakan setiap Senin, Kemis dan Ayyamul Bid tanpa putus. Ya. Juga ada yang mengatakan puasa Nabi Daud selang sehari. Jadi ada nggak yang informasi atau keterangan yang sebetulnya Nabi Muhammad itu melaksanakan puasa itu yang mana? Gitu. Apakah sebulan penuh tanpa kecuali beberapa hari saja, atau setiap Senin, Kemis dan Ayyamul Bid tanpa putus? Terus ada juga yang mengatakan apakah puasa seperti Nabi Daud selang sehari? Nah itu kan jadi rancu kan? Yang mana yang biasanya yang sebetulnya Nabi Muhammad laksanakan puasa di bulan Ramadan itu? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak ini adalah, adakah riwayat yang mengatakan mana sebetulnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beberapa riwayat yang tadi Bapak sampaikan memang betul, itu ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan saum sunat di bulan Sya'ban hampir penuh kecuali hanya beberapa saja. Sebagian riwayat menyebut Senin, Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sebagian riwayat menyebut saum Daud, begitu. Jadi mana yang paling yang paling bisa dijadikan pegangan oleh kita? Nah, jadi memang sebetulnya banyaknya riwayat itu saling menguatkan satu sama lain bukan untuk dipertentangkan. Ya. Sekali lagi, banyaknya riwayat itu saling menguatkan satu sama lain bukan untuk dipertentangkan, menunjukkan intinya atau garis benang merahnya, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan saum sunat di bulan Sya'ban. Bagi kita sebetulnya tinggal karena setiap riwayat itu masing-masing ada riwayatnya, sehingga kita kalau misalkan jadi mana yang patokan buat kita seperti itu. Kalau kita sanggup Bapak Ibu, kan ini sunnah ya, bukan wajib. Ya, khawatirnya kalau disebut wajib nanti bagi orang-orang yang tidak kuat maksain gitu. Ini sunnah, bagian dari sunnah. Kalau misalkan kita sanggup melaksanakan saum Daud, tentu itu yang paling saum yang paling dahsyat. Karena Nabi Muhammad SAW ketika dulu dalam riwayat ada orang yang saking pengen ibadahnya, kan pernah Bapak Ibu tahu riwayatnya ya, ada 3 orang menyebut, saya nggak bakalan tidur, saya mau sholat terus-terusan sepanjang malam. Gitu. Kemudian satu orang lagi menyebut, saya nggak bakalan nikah, saya mau ibadah terus-terusan. Gitu. Kemudian ada orang lagi menyebut, saya nggak bakalan pernah buka puasa, saya mau saum terus-terusan setiap hari. Begitu. Nah, terdengar kabar itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, Anda jangan melakukan itu. Aku ini adalah orang yang paling taat. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku juga puasa, aku juga berbuka. Aku ini juga menikah, begitu. Aku juga sholat, aku juga tidur, begitu kata Nabi. Itu menunjukkan bahwa
disebutkan dalam hadis itu fa inna li'ainika 'alaika hakun. Mata engkau punya hak untuk beristirahat. Perut kamu juga punya hak untuk mendapatkan makanan, asupan makanan, begitu. Nah, jadi sebetulnya kalau bagi orang yang kuat mampu melakukannya, tentu saum Daud adalah yang paling utama dari segi paling tinggi derajat melaksanakan saum. Begitu. Tapi bagi yang kalau kurang kuat kalau melaksanakan saum Daud mah saya mau Senin Kamis aja ditambah ayamul bid, itu juga bagus. Ya. Karena kalau Senin Kamis ditambah ayamul bid juga itu udah relatif banyak Bapak Ibu, sebulan 4 minggu, 4 minggu berarti 8 tambah ayamul bid, 8 tambah 3. Ya, udah banyak juga, 13. Udah hampir separuh bulan. Begitu. Itu mungkin Pak ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah ada riwayat yang sharih yang menyebutkan bahwa ini yang dilakukan Nabi, memang saya belum mengetahuinya, tetapi prinsipnya bahwa banyaknya riwayat ada yang menyatakan ini itu sebagai bentuk kepastian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan saum di bulan Sya'ban, relatif lebih sering dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Gitu. Mungkin kalau yang lain saum Senin Kamis Sungguh, sama ayamul bid, nah, kemudian ini ditambahkan lebih banyak daripada itu. Begitu Pak ya, mudah-mudahan tidak puas. Mangga Bapak yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang akan ditanyakan pertama, bagaimana teknis Rasulullah SAW pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tadi Ustaz mengatakan hari Selasa turun Wahyu surat 2 144, balik kemudian sholat duhur kalau tidak salah tadi Ustaz ya, sholat duhur. Pernah dengar ada ceramah pada asar? Betul Pak. Riwayatnya sebetulnya banyak. Ada yang mengatakan riwayatnya pada pas sedang sholat duhur, ada yang mengatakan sedang sholat asar. Gitu. Riwayatnya bukan satu. Yang tanya kembali Ustaz, bagaimana teknis Rasul? Apakah spontan hari itu ke Masjidil Haram atau beberapa hari berikut? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Ustaz mengatakan tadi bahwa bulan Syaban ini adalah laporan amal tahunan. Yang ditanyakan, apakah ada laporan bulanan, bulan mingguan, dan harian? Kan gitu Ustaz. Ini kan tahunan ya. Yang terakhir ketiga, sering dengar ada nisfu Syaban Ustaz. Nah itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bagus sekali pertanyaannya. Satu orang 3 pertanyaan ya. Baik, yang pertama, bagaimana teknis ya peralihan arah kiblat. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu langsung pada saat sholat itu langsung Pak berubah. Saya contohkan ya. Misal ini sedang menghadap, ini misal supaya katingan Bapak Ibu kami abi mayuna kalinya kan katingan ya. Ini misalkan sedang menghadap ke Baitul Maqdis ya pada saat sholat duhur, sebagai riwayat menyebut sholat asar. Masalah kalau bedanya riwayat itu kan berbeda orang yang meriwayatkan gitu ya. Sholat duhur 2 rakaat, setelah 2 rakaat kemudian mau ke rakaat ketiga, nanti sudah bangkit, turun wahyu itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW langsung membalikkan badannya ke arah Masjidil Haram, begitu. Diikuti oleh para sahabat, karena langsung kelihatan pada saat itu sedang berdiri, begitu ya. Jadi menerima wahyu bisa dibayangkan oleh kita. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu dengan berbagai cara. Ada yang langsung pada saat beliau sedang terjaga, ada yang melewat mimpi, ada yang diberincing lonceng, bahkan ada yang sedang di atas kendaraan unta, begitu. Rasulullah itu menerima wahyu. Karena disebut yang menerima wahyu ketika di atas unta merasa sangat berat sekali, sampai-sampai kemudian harus susah untuk berjalan, ya, karena menerima wahyu. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu datang
surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, dan seterusnya, falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad SAW langsung beralih kiblatnya dari asalnya ke Baitul Maqdis di Yerusalem, beralih ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Di masjid itu, makanya sekarang diabadikan, sejak saat itu peristiwa itu diabadikan dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid Qiblatain itu Bapak, mimbarnya ada dua, satu menghadap ke Yerusalem, satu menghadap ke Masjidil Haram. Itu sebagai bentuk pertanda bahwa di sini pernah terjadi ada peristiwa peralihan arah kiblat. Baik. Kenapa? Tiacan aya WA hari tama. Hari tama tiacan aya WA. Pas di WA langsung disebutkan ngalih cenah kadinya kan. Belum. Si Bapak hebat. Ya. Ya, kalau peralihan kiblat yang kita mah itu bukan peralihan dalam arti posisi dari kiblat berubah ke ini, tapi pergeseran permukaan bumi sehingga mengakibatkan, misalkan busda ini kawit nama arah kiblatnya ke paling dia, maka dalam sekian setahun 2 tahun ke depan ada bergeser sekitar 2 derajat begitu, atau 1, sekian derajat, maka kemudian bergeser. Tapi permasalahannya saya melihat kalau itu diturutkan terus Bapak Ibu, berarti dibongkar terus atau masjid teh. Betul enggak? Pusdai bongkar, masih mana bongkar. Maka disukanya suka ada habis diukur itu pakai BHRD, Badan Hisab Ru'yat, kemudian yang ala kiblat, digeserkan aja ininya, sejadahnya. Itu bagi saya lebih logis dibandingkan negara kita nggak bongkar masjid. Atau kalau misalkan setiap pergeseran 2 tahun geser, bongkar, ini bongkar, repot. Jadi digeser aja ininya, sejadahnya. Saya gini suka ada nggak ya di komplek dulu ketika dibangun masih kena kieu, ini sejadahnya ngalih kieu wios. Itu sebagian dari ikhtiar kita untuk sholat kita menghadap ke arah kiblat. Baik, itu Bapak satu. Kenapa? Oh enggak, kalau pergeseran kiblat enggak. Itu disesuaikan dengan waktu dan kondisi si pihak BHRD-nya siapnya kapan. Karena biasanya ada gilirannya Bu. Untuk kalibrasi arah kiblat, kita mengajukan permohonan ke Kemenang Kota Bandung, ya, ada di bagian Bimas, Bimbingan Masyarakat Islam. Di situ ada tim kalibrasi arah kiblat. Beberapa masjid di Cibenying Kaler juga saya udah melihat. Al Hikmah ada, kemudian mana gitu. Nanti mengajukan, setelah pengajuan datang timnya, kemudian diukur. Paling juga perubahannya nggak terlalu jauh, Bu. Berisannya sedikit. Itu ya. Baik. Kemudian tadi pertanyaan kedua dari Bapak, laporan tahunan, ya. Apakah karena laporan tahunan ada laporan bulanan? Ya. Sebetulnya kalau melihat di hadis Nabi tadi, turfa'u fihi a'malun nas. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nabi mengatakan bahwa pada bulan Sya'ban ini diangkat amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin, kata Nabi, agar ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu. Itu sebetulnya sebuah isyarat bahwa laporan tahunan itu dilakukan pada bulan Sya'ban. Kalau pertanyaannya Bapak, apakah ada laporan bulanan, apakah ada laporan mingguan, apakah ada harian? Mungkin saja ada, tetapi saya belum menemukan riwayat yang sharih menyatakan tentang hal itu. Tetapi kalau kita mau dihubungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu adalah amal perbuatan setiap manusia itu betul dipantau, disaksikan oleh para malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, mohon maaf Bapak, saya ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika terjadi pergantian shift, malaikat yang jaga, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, ya, itu sebetulnya dilaporkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, waktu kamu tadi mau meninggalkan dunia, sedang apa hambaku? Begitu kata Allah, nanya. Jadi malaikat yang jaga siang mau udahan, beliau mau berganti shift dengan malaikat yang berjaga malam.
ditanya sama Allah, pas sore tadi ketika kamu mau pergi meninggalkan dunia, habis shiftnya, jaganya habis, apa yang dilakukan hambaku? Gitu. Langsung kata malaikat, oh dia sedang tadarus Al-Quran, oh dia sedang sedekah, oh dia sedang tidur wae, oh dia sedang main gapleh, oh dia sedang minum minuman keras. gitu. Makanya sering sekali para ulama menyampaikan kepada kita bahwa sebaiknya kita terus memperbanyak amal soleh, terutama ketika di pergantian siang dan malam, menjelang maghrib, kemudian menjelang subuh, karena itu terjadi pergantian shift jaga malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai ketika ditanya sedang apa hambaku ketika engkau tadi pergi meninggalkan dunia, sedang minum minuman keras. Itu Pak. Sedang apa hambaku tadi ketika engkau meninggalkan mereka? Sedang gapleh. Makanya tumpangan nih gapleh nate. Dan gapleh unggul tapi mau artos. Naudzubillah min dzalik. Tapi begitu indah ketika ditanyakan sedang apa hambaku. Nyebut hambaku itu kan secara umum, tapi Allah pasti tahu si A namanya ieu, si B namanya ieu gitu. Ketika ditanyakan sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan ia sedang bertadarus Al-Quran. Sedang apa hambaku? Sedang sholat. Sedang apa hambaku? Sedang sedekah. Sedang apa hambaku? Sedang menghadiri majelis ilmu. Coba kalau begitu, senang nggak ibu bapak kalau begitu? Senang. Itu laporan harian berarti kalau itu Pak. Ya. Kalau laporan mingguan mungkin sholat Jumat juga itu laporan mingguan. Karena kata Nabi al-jumu'ati ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma idajtunibat al-kabair. Jumat yang satu pada Jumat yang berikutnya itu merupakan kifarat dari bagi dosa-dosa yang pernah dilakukan selama dosa besar dihindari. Begitu Bapak Ibu ya. Sebetulnya mungkin ada Pak, tapi yang disebut di hadis riwayat Nasai itu nyebutnya tahunan. Kalau kita nyebut apakah ada bulanan, mingguan, kemudian harian, sebetulnya secara sharih disebutkan riwayatnya mungkin tidak, tetapi ketika riwayat-riwayat yang tadi memberikan dukungan terhadap pendapat itu. Baik. Yang ketiga apa tadi? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu sebetulnya bahasa Arab yang artinya aja pertengahan Sya'ban. Kalau tadi disebut dalam riwayat ini ada bahwa terjadi pada hari Selasa perubahan arah kiblat di pertengahan bulan Sya'ban, yang mungkin saja di tanggal itu. Kalaupun tidak tepat 15, mungkin apakah 16, apakah 17, kadang disebutkan tanggalnya. Tetapi memang beberapa ulama, beberapa sepuh di kita menyebut bahwa memperbanyak amalan di bulan nisfu Sya'ban. Sebetulnya bukan hanya nisfu Sya'bannya, sebetulnya di bulan Sya'ban juga baik melakukan berbagai amal ibadah. Memperbanyak baca sholawat, karena apa? Ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun di bulan Sya'ban. Dan menurut Imam Al-Qastalani yang wafat pada tahun 923 Hijriah, beliau menyampaikan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan solawat. Artinya perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak juga amal-amal ibadah yang lainnya. Bapak Ibu punten, memperbanyak ibadah bukan hanya ibadah ritual. Menyenangkan keluarga itu juga termasuk ibadah. Contoh, Bapak misalkan lagi aduh rezeki langkung ya, ayo ngajak si ibu jalan-jalan, ayo ngajak si ibu tuang di kafe, eta ge kalabat karena ibadah. Laras dah Bu? Tuh semangat si ibu ngejawab namun. Ibu ketinggalan tas rada soek, urang galehkeun ku Bapak nu enggal. Tah, eta teh menyenangkan anggota keluarga. Itu termasuk amal sholih. Mah asal nguping bakso viral, sengaja bakso sejahtera di jalan Antapani aya atau di jalan Arcamani, hayu urang ngabaso ka ditu. Tah, menyenangkan keluarga itu juga termasuk amal sholeh. Bukan hanya betul bahwa tadarus Quran betul ibadah, menyenangkan keluarga juga ibadah. Ngajak anak-anak makan di luar sekali-kali itu juga ibadah. Istri kita tasnya udah agak jelek, dibelikan yang baru itu juga ibadah. Istri kita bajunya udah agak lalayu sekar itu bahasa Jerman. Nah, terjemahan katanya lalayu sekar atau sudah lusuh atau sudah ya. Maka kemudian mah dan ada rezeki Bapak, kurang beli baju buat mama gitu ya. Hanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita mampunya beli tas Elizabeth, tapi kita maksain beli tas Prada. Jangan sampai begitu. Karena Elizabeth kan masih ratus-ratus ribu. Kalau Papillon juga ratus-ratus ada atau ada Papillon.
Papillon juga ratusan ribu atau 1, sekian ada. Tapi kalau Prada kan 40 juta. Nah, ya, gitu Pak. Disesuaikan dengan kemampuan kita.